Slender. Jadi perpaduan kriuk dan empuk. Kalau sedang melintas di Jembatan Serayu, Banyumas, Jawa Tengah, kita akan menjumpai sejumlah pedagang golang-galing. Jajanan pasar tradisional ini kalau di Jakarta dikenal dengan sebutan kue bantal. Sementara orang Semarang menyebutnya bolang-baling. Dan kalau di Bandung namanya odading. Tidak ada cerita pasti sih kapan golang-galing mulai ada. Tapi di Banyumas, jajanan pasar golang-galing ini sudah ada sejak lama. Penjualnya pun turun-temurun. Sementara pelanggannya tidak hanya dari Banyumas, ada juga pembeli dari luar kota yang sengaja memborong golang-galing untuk camilan di perjalanan atau dijadikan oleh-oleh. Nah, rumah produksi milik Hani di Jalan Putaran ini setiap hari membuat golang-galing untuk dipasarkan ke wilayah Banyumas dan Cilacap. Lumayan praktis ya, cuma agak berat ini. Ini apa aja isinya nih, Mas? Ini telur, ada gula. Ini telur. Ini telur. Ini telur. Terus ini tepung. Sama gula. Ini apa ini? Terus itu ya tepung yang besar. Kita langsung bawa ke belakang ke tempat produksi langsung. Setiap hari rumah produksi golang-galing ini mengolah 60 kg tepung terigu dan 4,5 kg telur. Bahan lain yang disiapkan adalah gula merah, ragi untuk pengembang, dan vanili untuk pewangi. Pertama, mari kita buat adonan tepung terigu yang dicampur dengan gula merah. Caranya, gula merah ditumbuk langsung bersama tepung terigu seperti ini. Ini berapa? Ini perbandingannya 1,8,5, 1 9 on. Oh. 1 kilo 9 on, antara 9 on sama 8,5 on. Oh, Tergantung gulanya. Kalau gulanya jelek, kalau di perbandingan kurang itu nggak mau pisah. Adonan gula merah dan tepung terigu nantinya akan ditempatkan di lapisan tengah, yang ketika digoreng akan membelah diri menjadi bagian atas golang-galing. Wah, kira-kira akan seperti apa ya jadinya? Sabar dulu ya. Selain ditumbuk, adonan gula merah dan tepung terigu juga digiling seperti ini. Tujuannya agar tepung dan gula merah benar-benar menyatu. ini kalau kita mau bikin golang-galing itu kita bikin 2 adonan. Adonan yang sedang saya buat itu, ini namanya untuk adonan bagian dalam. Gula merah campur sama tepung terigu perbandingannya 1 kilo banding 9 on. Nah, ini proses menghaluskannya seperti ini di slender. Setelah tercampur merata, adonan harus didiamkan selama semalam. Kita lanjut ke adonan yang kedua. Ini nih adonan utama golang-galing berupa campuran kuning telur dan tepung terigu. Perbandingannya 1 kg tepung terigu dengan 1 butir kuning telur. Jadi kalau mau membuat 30 kg adonan dibutuhkan 30 kuning telur. Nah, kenapa diambilnya cuma kuningnya? Kenapa, Mas? Ya biar tambah bulan aja di adonan. Oh, Iya. putihnya nggak dipakai? Ya dipakai nggak masalah, cuma kalau dipakai itu rasanya agak kering gitu di kue. Oh, Kalau ini bisa keras gitu. oh iya. Tambahkan garam, vanili, dan pengembang ke adonan. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur dan adonan menjadi kalis. Oh iya, pembuatan semua adonan golang-galing dilakukan secara manual ya, tanpa menggunakan mesin. Nah, ini proses adonannya seperti ini harus manual ya. Harus manual. Tidak bisa pakai mesin karena dia harus dirasakan tingkat kekenyalannya. Kalau pakai mesin nggak bisa. Jadi tingkat kekenyalannya seberapa, dia kurang air atau enggak, itu dengan cara manual seperti ini bisa dirasakan. Ini habis ini terus dibiarkan sampai mengembang dulu ya. Kurang lebih butuh waktu berapa lama? Kurang lebih 1 jam. 1 jam.
Kedua adonan sudah selesai dibuat, tinggal menunggu sampai benar-benar siap untuk diproses selanjutnya. Yaitu menyatukan adonan di tengah dan adonan utama golang-galing. Ada 2 adonan seperti ini, terus setelah ini tinggal diproses selanjutnya. Nanti kita istilahnya ngeler ya, diler. Nanti dibikin digiling itu tuh. Apa namanya? Dipipihin, Dipipihin, nanti baru kita potong-potong. Setelah 1 jam dan mengembang, adonan digelar dan dipipihkan, lalu disusun menjadi 3 lapis. Urutannya, adonan putih, adonan gula merah, dan adonan putih lagi. Setelah disusun 3, adonan langsung dipotong-potong. Tidak perlu ukuran yang pasti untuk potongan golang-galing, kita pakai feeling aja. Asal jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Coba, ini seberapa ini? Ya sekitar Seberapa, Bu? segini. Nah, segini. Oh, ini ya. Ya, Ini nggak pakai penggaris gitu? enggak. Nah iya. Nah iya. Aduh, ini rusak semua nanti. Selain rusak ukurannya nggak sama, malah yang ada rugi. Jadi kita kembalikan. Setelah dipotong-potong, tahap selanjutnya adalah menggoreng adonan golang-galing. Ada yang harus diperhatikan saat menggoreng adonan golang-galing. Pastikan minyak untuk menggoreng sudah benar-benar panas sebelum adonan dimasukkan. Karena kalau tidak panas, golang-galing yang dihasilkan tidak akan mengembang sempurna. Adonan golang-galing tidak perlu digoreng terlalu lama, cukup 5 menit. Tuh, adonannya mulai mengembang dan memisahkan diri menjadi 2 bagian di bagian tengah atau di adonan yang dicampur gula merah. Kebayang kan kriuknya? Ini nih. Ah, tuh udah membelah diri. Udah mas, coba cari yang lain mas. Nah, ini nih. Oh, dibalik ya. Nah, oh jangan digitukan. Oh. Oh. Jadi proses dari 1 menjadi 2 itu tidak boleh dibantu. Jadi dia dibiarkan cuma dibalik-balik. Jadi ini nanti misah sendiri. Kalau ini udah misah semua. Udah matang gitu ya. Akhirnya golang-galing sudah matang. Sebelum dikemas sesuai pesanan, golang-galing harus didinginkan terlebih dahulu. Sambil membantu proses penyortiran dan pengemasan, saya mau icip golang-galingnya. Aduh, masih panas banget. Wah, ini dalamnya kayak gini. Masih panas. Tuh. Nah, ini di bagian luarnya itu, yang merah-merah ini, itu kriuk. Terus bagian dalamnya, coba lihat tuh, bagian dalamnya itu empuk. Jadi perpaduan kriuk dan empuk. Rumah produksi golang-galing ini mempunyai 70 lokasi penjualan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Biasanya golang-galing diproduksi pada siang hingga malam hari dan didistribusikan pada dini hari. Kita packing. Nah, ini taruh mana ini, Mas? Oh sini aja mas. Oh. Ini yang di dus-dus ini sudah di-pack juga ya? Sudah, ini buat yang langsung. Oh, Yang nggak gitu. diplastikin. Kalau ini kan diplastikin satu-satu. Oh, ini ada yang plastikin satu-satu, ada yang Langsung. dibuka. Ini biasa mulai dikirim jam berapa? Jam 1. Jam 1 pagi. 1 pagi. Iya. Terus nanti jam 3. Jam setengah 3, jam 4 ada 2 orang. Oh, Yang gitu. 2 daerah. Satu butir golang-galing dibanderol Rp3.500. Warga sekitar sini apa dari luar kota juga? Dari luar kota banyak, dari sini banyak. Dari Jakarta, Semarang, dari mana-mana. Dari mana? banyak, iya. Karena ini jalur utama ya, jadi orang mesti wah golang-galing gitu. Iya. Nah, ini kalau Anda ingin golang-galing di wilayah Banyumas, pinggir jalan dekat jembatan, situ banyak pedagangnya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo,
Banyumas, Jawa Tengah. Nah, mantap rasanya.